Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sanak kadang tani, jumpa kembali dengan channel saya, channel Jargin Changyun, Losaremang Purbalingga. Sore hari ini saya sengaja datang ke kebun saya yang barusan dipanen tanaman kayu kerasnya, yaitu diantaranya albasia, jati, jabon, dan lain-lain. Yang ternyata setelah pribadi saya menghitung-hitungnya, dari nilai jualan pohon kerasnya itu tidak sebanding dengan tingkat kerusakan setelah tanaman ini dipanen, diborong oleh pemborong kayu. Ternyata dalam penebangannya memang tidak terkendali, tidak bisa diatur sedemikian rupa sehingga tanaman yang ada di sampingnya, tanaman yang ada di dekatnya tidak rusak. Ternyata rusak total, jadi seperti tanah kosong kembali. Jadi caranya bagaimana? Untuk evaluasi saya nanti akan menyampaikan beberapa alternatif untuk tanaman penggantinya. Untuk itu ikuti kelanjutan daripada evaluasi dari saya. Saudara-saudara, sahabat tani yang saya cintai, saya banggakan, ini saya akan sharing, yaitu sharing perbandingan antara kita bertani dengan menanam tanaman kayu keras seperti kayu albasia, atau orang Banyumas mengatakan kayu pasika, maupun kayu jati, maupun kayu jabon, dan lain sebagainya. Setelah ditanam kurang lebih 5-6 tahunan, yaitu tiba saatnya dipanen. Seperti ini tunggaknya, ini dipanen. Ternyata dalam pemanenan, untuk tingkat kerusakan daripada lahan perkebunan kita ini sangat parah, karena biasanya yang membeli pohonnya atau kayunya kurang memperhatikan tanaman yang tidak boleh kena timpahan daripada pohon yang dia beli. Seperti ini, pohon-pohon kelapa sampai rusak seperti ini. Belum pohon ini, pohon alpukat ini sampai ke atas itu hampir semuanya rusak, ranting-rantingnya patah. Juga pohon kelapa yang sedang nedeng-nedengnya berbuah seperti ini semuanya rusak. Ini saudara-saudara, ini beberapa pohon rusak. Juga tanaman-tanaman durian yang masih kecil-kecil juga kurang diperhatikan oleh penebangnya. Jadi dengan kita menanam pohon atau kayu keras, maka pada saat memanennya dengan cara ditebang, ini kerusakannya Masya Allah, hampir semua tanaman yang ada di bawahnya rusak, sehingga untuk nilai jual atau nilai panenan daripada kerusakan ini tidak sebanding. Maka dari itu saya ini ingin bersama-sama berpikir ulang, evaluasi apakah dengan menanam pohon alba atau pasika atau pohon-pohon yang lain yang jenisnya itu adalah pohon yang dipanen itu adalah kayunya seperti ini, sudah diameter 1 meter lebih. Ini dalam penebangannya benar-benar merusak pohon tanaman yang lain yang mestinya tidak boleh tertimpa atau kerusak daripada pohon yang ditebang. Ini sebagai contoh kebun saya ini rusaknya parah ya, termasuk pohon rambutan yang biasa berbuah lebat ini semuanya rusak seperti ini, belum yang langsung tumbang. Nah, yang parah lagi adalah pohon-pohon kelapa ini, seperti pohon kelapa kena petir. Nah, ini semua menjadi bahan kajian atau evaluasi ulang bagi para petani. Mari kita menanam, bercocok tanam, bertani
dengan yang suatu saat itu setiap panen tidak rusak. Kiranya apa itu? Kalau saya sendiri ada solusi setelah ini nanti ranting-ranting bekas-bekas tebangan kita bereskan ya, kita bersihkan. Nanti pada saatnya nanti akan diganti dengan komoditas yang setiap tahun bisa panen tanpa harus terusak dengan cara pemanenannya. Apakah itu? Rencananya adalah nanti akan kita ganti lahan ini dengan tanaman buah, yaitu nanti diantaranya adalah buah alpokat, kemudian di sekelilingnya adalah nanti kelapa ganja di kelilingnya atau di batiannya. Agar apa? Agar suatu saat nanti kalau dipanen ya kita memanen setiap tahun tanpa lahannya rusak. Tanaman penggantinya diantaranya adalah ini. Tanaman penggantinya ini adalah tanaman apokat, saudara-saudara. Tanaman apokat yang walaupun dari seling atau biji, kalau tanahnya cukup tengger, ini akan bisa berbuah umur 4 tahunan. 4 tahunan bisa berbuah dengan cara nanti ada pemaksaan berbuah. Yang channel Jarginjang sudah tahu caranya. Jadi ayo kepada petani yang lain sekarang kurangi untuk menanam tanaman pohon-pohon keras, diganti tanaman buah seperti ini. Yang sudah saya siapkan adalah tanaman apokat. Apokat kalau tanahnya cocok bisa tanaman durian, namun kalau tidak cocok ini cukup apokat dengan jenis yang lain. Jadi dengan demikian nanti akan bisa menjadi perbandingan, yaitu kita bertani dengan hasil yang setiap panen tidak merusak tanaman yang lain. Ini yang saya maksud itu ini. Di samping itu nanti di sekelilingnya bisa ditanami dengan kelapa-kelapa yang jenisnya genjah, yaitu kelapa yang cepat berbuah. 3 atau 3,5 tahun milik saya juga banyak yang sudah berbuah. Inilah lur salah satu daripada komoditas yang untuk mengganti tanaman keras, pohon keras yang akhirnya kalau panen merugikan. Sekarang kita ganti diantaranya yaitu tadi alpokat, kemudian bibit kelapa genjah hibrida entok ini yang sedang kita karantinakan dulu beberapa minggu. Setelah itu baru kita tanam. Ini salah satu komoditas masa depan kita. Tanaman solusi sudah mulai ditanam, yaitu buah alpokat dari biji dari seling sudah mulai ditanam. Ada sekitar 45 batang, mungkin pakai sampai 100, tapi ini baru ada 45 batangan. Alpokat sudah kita tanam dari berbagai jenis, ada jenis mentega, ada aligator, juga ada varietas yang lain. Ini alpokatnya sudah mulai kita tanam, mudah-mudahan bisa menjadi pengganti tanaman yang rusak seperti ini. Ini banyak sekali yang rusak. Yang lain sebagai pengganti adalah genjah bolpeng. Ini genjah bolpeng ini sudah ditanam, yaitu ditanam di tepian atau di batian-batian. Ini adalah jenis genjah ya, genjah bolpeng ini sudah ditanam juga baru tahun 2 ya. Dan ini juga di seberangnya lagi sudah ditanam bibit bolpeng ya. Nanti mungkin ada 15-20 yang akan ditanam sebagai kelengkapan solusi, yaitu tanaman yang pada saatnya panen tidak merusak lingkungan teman tanaman yang lain.
Itu diantaranya pohon kelapa. Oke lur, alhamdulillah, berarti untuk pengantinnya sudah mulai ditanam sebagai pengganti yang rusak-rusak. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Demikianlah saudara-saudaraku para petani, solusi daripada tanaman setelah dipanen sangat merugikan kita, maka solusinya sudah saya sampaikan, tinggal diganti dengan tanaman buah ya. Tanaman buah bisa apokat, bisa durian, rambutan rapiah dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian maka nanti tiap tahunnya tidak akan terjadi kerusakan seperti di kebun saya ini. Mudah-mudahan dengan solusi seperti ini maka kita para petani dalam kurun waktu yang lama menanti mungkin mendapat keuntungan, tetapi kebalikannya mendapat keuntungan, karena tingkat kerusakan setelah dipanen ini benar-benar merugikan bagi kita semua. Oke, saudara-saudaraku, salam sehat selalu ya. Kita tetap ikhtiar usaha evaluasi setelah kita mengadakan suatu kegiatan, suatu usaha, dievaluasi untung dan ruginya. Oke, terima kasih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.